Via. Perempuan lagi. Yuk silakan kita kasih panggung lah ya kepada yang perempuan-perempuan ya. Soalnya dari dulu kayaknya laki-laki gitu. Ya silakan Via, Kak Via kenalan dulu. Ya, salam Kak Adis. Salam Kak Via, silakan kenalan dulu Kristen, Islam. Oh, kebetulan saya Kristen. Oke, kok kebetulan? Ya sudah, silakan. Silakan. Iya, saya Kristen. Saya dari Jambi, dari kota Jambi. Oke. Apa yang mau Anda bantah, mau Anda kontrakan kepada saya? Oh, harus dalam konteks bantahannya, Kak ya? Iya dong. Kalau setuju-setuju aja. Karena kalau setuju-setuju aja artinya kita nanti itu hanya ngundang, itu hanya main bela-belaan aja gitu. Di sini itu forumnya begini Kak Via, biar Kak Via ngerti. Forum di diskusi ini adalah mempertemukan dua pendapat yang berbeda. Memang itu tujuannya memang untuk baku hantam. Channel ini itu tujuannya baku hantam. Begitu. Channel ini tidak didirikan di atas orang-orang yang mau bela peluk-pelukan, bela-belaan. Bukan. Salah. Channel ini memang sengaja dibuat buat baku hantam. Begitu. Saya mau tanya sama Anda pernah nonton tinju? Ya, pernah. Oke, pernah nonton kickboxing? Pernah nonton UFC? Ya, pernah Kak. Channel itu dibuat buat baku hantam atau buat peluk-pelukan? Iya, untuk baku hantam. Iya, inilah channel itu, ini channelnya. Jadi di sini bukan mempertemukan orang yang sependapat. Waduh, walaupun kejadian-kejadian tertentu akhirnya jadi sependapat, tapi pada dasarnya untuk baku hantam. Silakan Anda pilih yang mana yang Anda nggak setuju. Saya tidak setuju ya. Oh, kalau masih milih berarti. Ya, silakan. Soal ini penyaliban Yesus adalah perbuatan iblis itu gimana ya? Oke, menurut Anda penyaliban Yesus perbuatan siapa? Penyaliban itu kalau menurut saya itu sih memang sudah nubuat ya dari Allah sendiri. Oke, berarti Bapa di surga lah yang menghendaki atau membuat atau menyalibkan atau membunuh Yesus. Ya. Detailnya loh maksudnya, iya. Iya benar, karena baik. Memang itu sudah dinubuatkan. Baik. Ini bagus. Ini yang saya makanya mantap kalau ada yang begini nih, cocok ini datang ke sini nih ya. Baik. Pertanyaan saya kepada Anda. Ya, tapi masih pemula ya, masih nggak apa-apa. Memang yang melawan saya kan memang rata-rata pemula. Gini, menurut Anda ini, apa kehendak Bapa di surga supaya orang perbuat terhadap Yesus? A. Menyalibkannya, B. Mendengarkannya dan percaya. Kehendak Bapa. B dong. Mendengarkan. Oke. Tadi Anda katakan bahwa Bapa di surga lah yang menginginkan supaya Yesus dibunuh dan disalibkan. Ya. Oke. Berarti orang-orang yang membunuh Yesus dengan cara disalibkan melaksanakan kehendak Bapa di surga. Ya, secara manusiawi, secara duniawi ya iya. Oke, barang siapa melakukan kehendak Bapa di surga, berarti mereka mendapatkan ganjaran yang baik atau ganjaran yang buruk? Nggak bisa dikatakan seperti itu sih, Kak. Saya ulang lagi ya. Tenang. Orang-orang yang menyalibkan Yesus, yang membunuh Yesus dengan cara disalib, menurut Anda tadi, orang-orang tersebut melaksanakan keinginan atau kehendak Bapa di surga, betul? Iya. Oke.
Orang-orang yang melaksanakan kehendak Bapa di surga, yang melakukan apa yang diinginkan oleh Bapa di surga, berarti mereka mendapatkan surga, mendapatkan kebaikan karena mereka melakukan keinginan Bapa di surga, betul? Enggak gitu, enggak betul itu. Gimana logikanya? Coba saya ulangi lagi. Apakah orang-orang yang ingin membunuh Yesus, menyalib Yesus, melakukan kehendak Ya. Bapa di surga? Agak sulit ya ini. Jangan sulit-sulit. Biar nanti masuk kepada kesimpulan. Memang iblis, makanya saya bilang begini, kalau jawaban Anda semacam itu, memang akhirnya kesimpulan dari Juma, Yusuf PI dan kawan-kawan, Donditan, itu betul kesimpulan Anda itu. Kesimpulan yang diambil oleh seorang apologet karbitan. Karena mereka itu kan berdebat juga. Juma, Dondi, mereka itu kan berdebat dengan orang-orang Kristen. Berdebat dengan Bom-Bom, Rudi, Yohanes. Nah, sama seperti Anda pandangannya. Pandangannya adalah bahwa Bapa di surga menginginkan supaya Yesus disalibkan, betul? Iya, ya betul. Oke, berarti satu keinginan mereka dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan prajurit Roma, betul? Ya. Oke, ketika mereka satu keinginan, barang siapa yang melaksanakan kehendak Bapa di surga, berarti mereka itu harus mendapatkan penghargaan, betul? Nah, sampai di situ saya kurang masuk karena dia harus padahal kan Yesus disalibkan memang itu sudah dibuat dari Allah. Nubuat Dari itu Bapak sendiri. adalah pengetahuan. Nubuat itu adalah pengetahuan tentang apa yang terjadi di masa depan. Kalau saya tahu bahwa besok akan terjadi ini, akan terjadi itu, bukan berarti sayalah biang keladinya yang membuat itu terjadi. Contoh ya. Tuhan menyingkapkan kepadamu bahwasanya 2 hari lagi rumahmu akan dibobol oleh maling. Sudah dinubuatkan, rumahmu akan dibobol 2 hari lagi. Pertanyaan saya, apakah orang yang mencuri itu, yang membobol rumahmu itu, adalah orang-orang yang didorong oleh Bapa di surga untuk melakukan itu? Bukan. Itu adalah keinginan jahat mereka sendiri. Tetapi saya kasih bocoran, saya kasih info, begitulah info. Bahwa rumahmu akan dibobol. Bukan berarti yang membobol itu saya biang keladinya, bukan. Itu hanya pengetahuan tentang apa yang terjadi di masa depan, bukan berarti bahwa masa depan yang akan terjadi itu saya yang bikin itu terjadi, bukan. Secara otoritas memang, kalau kita bicara Alkitab, tidak ada sesuatu pun yang bergerak di dunia ini, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini selain daripada atas izinnya, betul? Nah, ya, betul. Atas izinnya bukan berarti dialah biang keladinya. Ya. Begitu, ya. Tetapi itu diizinkan terjadi, dikehendaki itu terjadi, bukan berarti dia biang keladinya. Begitu. Berkenan, Tuhan berkenan itu terjadi, nggak apa-apa berkenan. Iblis, lakukan apa yang mau kau lakukan. Itu ibarat kata kayak begitu. Iblis, kau mau salib anakku, kerjain, silakan. Sampai mana kekuatanmu? Begitu. Itu kan maksimal. Perbuatan iblis yang paling terakhir adalah membunuh, betul? Ya. Nah, tetapi apakah kalah di situ? Rencana Tuhan apakah berhenti sampai di situ? Kan tidak. Pada hari yang ketiga ia bangkit mengalahkan sang Mesias itu.
Jadi rencana iblis berencana, Bapa juga punya rencana. Iblis melaksanakan kehendaknya, Bapa juga melaksanakan kehendaknya. Kedua-duanya bertemu di tengah dan saling menghantam, saling menunggang balikkan. Tetapi yang menang Ya. tetap rencana Tuhan seperti itu. Makanya engkau merancang-rancangkan, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Bapa di surga merancangkan, mereka-rekakan yang baik. Begitu. Jadi kedua rencana bertemu di tengah dan Tuhan menjungkir balikkan rencana iblis itu. Seperti itu ya. Paham ya? Kalau nggak paham juga nanti bingung. Paham. Seperti itu. Jadi siapa yang berkehendak? Siapa yang menginginkan supaya Yesus disalibkan? Berarti iblis. Ya iya memang iblis. Gimana? Itu ya iblis yang menginginkan. Nah, apa yang diinginkan Bapa di surga? Keselamatan. Ya, tapi lebih spesifik pada peristiwa penyaliban itu apa yang diinginkan Bapa di surga? Apa ya? Menghadapi, begitu loh. Menghadapi penyaliban itu. Jadi itu sesuatu yang berbeda loh. Berbeda itu. Ya, jadi yang diinginkan Bapa di surga adalah supaya Tuhan Yesus itu tidak melarikan diri. Seperti itu. Contohnya, misalnya Tuhan Yesus, kita nggak usah lah ke Yerusalem. Nanti saya udah tahu di sana nanti udah ditunggu-tunggu itu. Ayo Petrus, kita kabur aja yuk. Itu. Bapa di surga tidak ingin itu. Tetapi tetap pergi ke Yerusalem. Ambil resikonya. Seperti itu. Oke, sudah paham? Paham, Kak. Oke, baik. Saya turunkan ya. Terima kasih buat Sama-sama. Sama-sama saya turunkan.